It's a beautiful song because it just always reminds me that things are going to get better. And I want you to kind of think of something that seems impossible to get better. Maybe it's something in your family. Maybe it's a relationship with somebody close to you. Maybe it's our church here. Maybe things seem so broken to a point where we just think, how is this ever going to work? How is our government ever going to get any better? Maybe it won't. But God promises that it will, because His government is going to be the best. If you're at home, I hope that you can sing out loud. Let's sing these truths together. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your
This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. Mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. No way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You've never failed me yet. And I never will forget. You've never failed me yet, and I never will forget. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us.
us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. One more time. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Shalom saudara, dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Kristus. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan. Bagian yang pertama di dalam Lukas pasal yang terakhir. Mari kita sama-sama buka Lukas pasal yang terakhir. Lukas pasal 24. Kita akan membaca ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Satu bagian lagi, saudara, dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena pada hari ini kami boleh mengenang kembali bagaimana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, sudah dikuburkan, bangkit kembali, dan setelah 40 hari dia berada di dunia ini kembali, dan sekarang dia terangkat ke surga. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, kami boleh renungkan supaya apa makna dari kebangkitan itu sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, dan menjadi kekuatan iman kerohanian kami selama-lamanya. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dia, berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami share bagi orang lain yang belum sempat mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, ia masih ada 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini. Secara random, dia bertemu dengan mereka. Sebagian murid memang ada yang tidak percaya, seperti Thomas misalnya. Maka dia harus bertemu dia dan memperlihatkan bagaimana lubang bekas paku tangannya ataupun tombak bekas perutnya, sehingga membuat Thomas bertekuk lutut percaya kepada Yesus bahwa ia benar-benar Tuhan. Setelah Yesus berada di dunia ini selama 40 hari, dan dia bertemu dengan murid-muridnya dengan berbagai peristiwa yang mencengangkan, spektakuler. Bagaimana Petrus kembali diperbaharui juga dalam situasi, kondisi, waktu yang demikian. Di mana Petrus diminta komitmennya kembali. Tadinya Petrus sudah berubah hati, mau menjadi penjala ikan, tetapi dia dibangkitkan kembali, harus menjadi penjala manusia, menggembalakan domba-dombanya. Nah, sekarang tiba waktunya dia akan naik ke surga. Inilah yang kita peringati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus. Sekali lagi, hari kenaikan Yesus Kristus. Tambah lagi yang lengkap adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena beda dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus. Sehingga kita sungguh-sungguh mau fokus apa yang Alkitab bicarakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang merupakan juru selamat. Ini hari kenaikannya. Apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Dengan jelas bahwa semuanya ini tertulis dalam Alkitab. Bahwa kenaikan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi apa adanya.
dengan tubuh fisiknya dia kembali ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas oleh banyak orang, oleh banyak murid-muridnya, sehingga mereka tercengang, mereka ternganga. Murid-muridnya menatap ke langit, berusaha melihat bagaimana Yesus itu naik ke surga sampai awan menutup dia. Sehingga malaikat muncul dan berkata kepada murid-muridnya, ngapain kalian ternganga ke atas langit? Yesus yang engkau lihat naik ke surga pada hari ini, dia akan turun kembali ke dunia ini dengan cara yang seperti kamu lihat. Tadi kita sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Saudara, apa makna kenaikan Yesus, saudara? Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Seperti kita ketahui, saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan misi yang jelas, yaitu dia mau menggantikan setiap orang yang di dunia ini, yang berdosa. Mereka yang semestinya dihukum masuk ke dalam neraka, tapi Yesus boleh lahir ke dunia ini. Itu karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16 mencatat, Yesus diutus ke dunia ini, sehingga dia nantinya yang akan membebaskan umat manusia dengan menggantikan hukuman di atas kayu salib. Seharusnya yang dihukum adalah manusia. Seharusnya kita yang dihukum, saudara. Mengapa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Maka Allah sudah putus hubungan dengan manusia. Dan manusia tinggal menunggu celaka. Tapi Allah itu mengasihi kita. Kita adalah ciptaannya. Maka sekali lagi, dia mengirim anaknya dengan misi yang jelas ke dunia ini. Mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan pekerjaan di atas kayu salib sudah selesai. Dengan pesan bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Dan murid-muridnya itu juga mempunyai tugas untuk memberitakan kabar ini. Walaupun, saudara, dalam berbagai ancaman, dalam berbagai kesulitan yang mereka alami, dalam berbagai tekanan yang mereka alami, namun mereka tidak takut. Mereka tetap mau melancarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di mana Yesus yang mereka sembah adalah benar-benar Tuhan yang telah menebus dosa mereka. Setelah murid-murid Yesus itu manusia biasa. Mereka punya kegalauan. Mereka punya rasa khawatir. Mereka bisa punya rasa tidak percaya diri. Bahkan mereka bisa mengkhianati. Mereka bisa menyangkal. Tapi Tuhan ingin memperbaharui mereka kembali. Sehingga mereka itu benar-benar mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat. Jadi sebelum dia naik ke surga, dia sudah melaksanakan tugas-tugas ini, termasuk kepada murid-muridnya. Dan sekarang sudah selesai. Waktunya dia mau naik ke surga. Waktunya dia mau naik ke surga. Nah, karena waktunya dia mau naik ke surga, maka dia akan meninggalkan umat manusia. Tapi karena Tuhan adalah Allah, Tuhan Yesus adalah Allah, maka dia naik ke surga, di situ dia akan mempersiapkan supaya kita ini yang percaya kepada dia juga memiliki tempat, kesempatan menuju ke sana. Ini salah satu makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara, sekarang yang kedua.
Apa itu, saudara? Yang kedua menyatakan bahwa makna Yesus naik ke surga, bahwa misi dari Tuhan Yesus itu benar-benar sukses. Mengapa dikatakan sukses? Karena dia mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan kesuksesannya. Dia bangkit dari kubur. Itu menunjukkan kesuksesannya. Walaupun secara manusia, karena Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan, secara manusia dia mengalami satu godaan. Kenapa disebut godaan? Karena waktu di Taman Getsemani dia sudah bergumul apakah dia mau terima kematian ini atau tidak. Saudara bisa bayangkan kalau perasaan Yesus supaya dia menolak penderitaan ini lebih kuat, maka hari ini kita tidak akan mengalami keselamatan itu. Kita tetap berada pada jalan yang gelap, saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu Yesus. Dia menerima cawan pahit itu. Sehingga misi Yesus dikirim ke dunia ini berhasil. Dan dia kerjakan dengan mulus. Penuh penderitaan, kebangkitan, kemenangan. Dengan kemenangan Yesus, itu berarti iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Saudara ingat, orang yang percaya kepada Yesus itu berarti mereka memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan juga dapat mengalahkan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Apa makna selanjutnya dari kenaikan Tuhan Yesus? Makna dari Tuhan Yesus naik ke surga itu menandakan bahwa Yesus itu sesungguhnya merupakan Allah yang mestinya dipermuliakan. Sungguh dia begitu mulia. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara, tadi kita baca dalam Lukas pasal yang terakhir, yaitu Lukas 24 ayat 50, saya ulangi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan mereka sujud menjambah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Jadi waktu dia terangkat ke surga, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka menyembah dia. Menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Mereka senantiasa bersukacita. Dan mereka tetap memuliakan dia. Waktu mereka pulang, mereka bukan merasa sedih karena berpisah, tapi justru mereka merasa senang. Kita tanya, mengapa perpisahan membuat mereka bersukacita, bukan? Saudara, biasanya perpisahan membuat orang berduka cita. Ada banyak kali, saudara, kita temukan kalau terjadi perpisahan antara teman dengan teman yang lain. Berpisah, kita merasa sedih, merasa kehilangan. Belum lagi perpisahannya dalam kematian antara anak dan orang tua. Kita merasa kehilangan sekali. Bisa nangis. Bisa terpikir juga berhari-hari. Saudara, jangankan antara manusia dengan manusia, dengan binatang saja, ada banyak orang pencinta binatang itu bisa nangis. Bahkan sampai bertubi-tubi sedihnya. Apalagi saya dengar kemarin ada orang kaya di kota Surabaya, kemudian tinggal di Jakarta,
Waktu anjingnya itu mati, dia beli peti mati yang harganya sampai 170 juta. Tambah lagi, mereka mengadakan sembayangan untuk anjing tersebut karena merasa kehilangan. Ya, tentu sebagai orang percaya, kita nggak sampai begitu-begitu. Memang kita sedih, boleh merasa kehilangan. Tapi nggak harus sampai begitu-begitulah. Anda mengertilah maksud saya. Tapi saudara, perpisahan antara murid-muridnya dengan Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, mengapa bisa bersuka cita? Karena mereka sudah mendapatkan pesan, sudah mendapatkan janji, saudara. Maka mereka bersuka cita, bahkan mereka memuliakan dia. Luar biasa, bukan? Nah, sekarang yang keempat. Apa janji Tuhan? Sehingga mereka itu begitu bersuka cita. Coba kita perhatikan Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1. Tadi kita sudah baca. Ayat yang ke-7. Jawabnya ayat ke-8. Ayat ke-8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, ini ada satu janji daripada Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya, engkau akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun. Kita tahu bahwa 10 hari setelah Yesus naik ke surga, atau 50 hari setelah Yesus bangkit dari kubur, itu disebut hari Pentakosta. Penta itu artinya 50, ya, jadi hari ke-50 Yesus ada hari turunnya Roh Kudus. Jadi disitulah janji Tuhan dipenuhi. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan kamu akan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, saudara. Ini janji Tuhan. Jadi jangan takut. Benar Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi dia tidak tinggalkan kita. Roh Kudus turun mendampingi kita, memberikan kuasa kepada kita, supaya kita ini punya kuasa untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Yesus itu adalah Allah yang benar. Bagaimana Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Bagaimana Yesus itu adalah juru selamat. Bukan hanya di kota Yerusalem, bukan hanya di kota di mana engkau ada sekarang ini, tetapi di Samaria, di tempat lain, sampai ke ujung bumi. Bisa jadi kalau engkau dan saya tinggal di San Francisco, bisa sampai ke San Jose, LA, dan sebagainya, sampai kepada seluruh dunia, ujung bumi, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ini membawa kita ini menjadi seorang saksi. Tidak akan habis-habisnya selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, cara kita adalah menyaksikan akan kasih Tuhan kepada mereka. Jangan egois. Kita ini sudah mendapatkan keselamatan, maka kita boleh ceritakan keselamatan itu kepada orang lain, supaya orang lain itu juga menerima keselamatan itu. Saudara, jangan sampai engkau menyesal kalau kesempatan untuk menceritakannya itu tidak ada lagi. Apa makna selanjutnya, saudara? Makna selanjutnya adalah bahwa Yesus naik ke surga, di situ dia menyediakan tempat. Kalau dalam Yohanes pasal 4, ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, saudara, kalau kita perhatikan,
Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita. Di situ dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ini juga merupakan satu janji. Janji yang membuat umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu bersukacita. Saudara, seringkali kita mendengar, gimana ya? Khawatir. Bagaimana ya? Merasa takut. Kenapa ya? Takut kalau suatu hari mereka dipanggil Tuhan entah mau kemana. Mudah-mudahanlah boleh masuk ke surga, mereka katakan demikian. Kan selama ini saya baik-baik saja. Saudara ingat bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa engkau berbuat baik, maka masuk surga. Tidak demikian. Karena di dunia ini ada banyak orang yang bisa berbuat baik. Bisa saja orang lain lebih baik daripada engkau. Kemungkinan juga engkau bisa lebih jahat daripada mereka. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti berbuat baik tidak masuk surga. Tetapi jangan diputuskan sampai demikian dulu, saudara. Orang bisa masuk surga bukan hanya dengan perbuatan baiknya. Tetapi dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu juru selamat. Dan orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, semestinya mereka itu berbuat baik. Jangan dibalikkan, saudara. Nah, dengan kita percaya pada Tuhan Yesus, itu berarti sudah ada jaminan. Yesus naik ke surga, di situ dikatakan, aku menyediakan tempat. Jadi, Yesus sedang mempersiapkan tempat bagimu, bagiku, bagimu, bagiku. Dia menyediakan tempat untuk kita. Jadi bersyukurlah engkau dan saya percaya pada Tuhan. Dan semua penderitaan di dunia ini akan lenyap. Karena kita akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau engkau bertanya pada saya di mana letak surga, saya tidak tahu. Karena saya belum pernah ke sana. Tapi sekali lagi, kalau engkau bertanya kepada saya, apa itu surga? Surga itu adalah satu tempat di mana kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah surga. Setelah kita mati. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah surga. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, apakah engkau masuk surga? Firman Tuhan itu menegaskan lagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti selamat. Jadi pasti ya, ada jaminan yang pasti. Sehingga kita boleh meyakini bahwasannya kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena percaya kepada Dia. Lalu orang yang percaya apakah boleh suka-suka hati? Tidak boleh, saudara. Mereka tetap akan menjalankan keselamatannya, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ada tugas kita yang paling penting di dunia ini, yaitu amanat agung. Pergi mengabarkan firman Tuhan. Ya, amanat agung. Pergi mengabarkan, menjadi saksiku. Ya, itu tadi yang kita baca kan dikatakan menjadi saksiku. Di mana? Di seluruh dunia. Itu tugas kita. Jadi saudara ingat bahwa ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus,
kita kembali mau disadarkan bahwa sebenarnya menjadi saksi Injil itu bukan hanya tugas penginjil, pendeta, majelis, tidak. Tapi tugas kita semua sebagai orang percaya yang mengaku percaya pada Tuhan, yang mengaku sudah menerima Dia sebagai juru selamat. Tugas kita mengabarkan, menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan karya Kristus kepada setiap orang. Kenapa, saudara? Supaya setiap orang itu boleh percaya juga mendapatkan keselamatan. Yang terakhir, makna bahwa Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa kalau Dia naik, Dia akan turun kembali. Dia akan turun kembali untuk kedua kalinya datang kembali. Di situ dengan cara yang sama dikatakan. Pada waktu itu, Dia akan mengadili umat manusia. Saudara, kita hidup di dunia ini terbatas. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita juga terbatas. Tapi sekali lagi, saudara, hidup manusia itu bukan seberapa panjang umurnya. Tetapi apa value-nya, apa makna daripada hidup kita, apa nilai dari hidup kita selama kita hidup. Umur Tuhan Yesus itu 33,5 tahun. Tapi nilainya itu tidak terhingga. Saudara, kalau hidup kita ini nilainya menjadi 0, sangat disayangkan. Saudara, kita manusia memang tidak sempurna. Kita orang berdosa. Kita punya masa-masa gelap. Masa-masa lalu kita mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita pernah berdosa. Kita pernah melakukan hal-hal yang tidak diperkenakan oleh Tuhan. Tapi saudara, jangan takut. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah mau memperbaharui hidup kita, menyerahkan hidup kita, supaya kita boleh menjadi orang yang baru, benar-benar diperbaharui, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, lupakan semuanya itu, maka kita pasti diterima kembali oleh Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah membenci kita. Bagaimanapun kita adalah ciptaan Tuhan. Kita ini anak-anaknya yang dikasihinya. Nah, sebagai anak-anak, ada anak yang baik, tapi anak yang bandel pun ada anak yang durhaka. Yesus tidak pandang kepada anak yang durhaka, dia katakan, sudah aku tidak mau terima engkau kembali. Tidak demikian. Tapi Yesus mau buka tangan lebar-lebar, menerima anak yang durhaka sekalipun, anak yang jahat sekalipun, anak yang sudah berlimpah dosa sekalipun. Saudara, ini mengingatkan kita kepada ada 2 bersaudara. Abang dan adik. Si abang, dia tetap berada di rumah, ikut bapaknya, senantiasa baiklah, tanda kutip. Tapi si adik tidak merasa puas. Papanya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Apa yang terjadi, saudara? Dia ambil warisan itu, pergi berfoya-foya. Ya, waktu punya warisan, hartanya banyak, temannya juga banyak. Tapi harta warisannya mulai habis, uang habis, temannya pun mulai berkurang. Sampai pada satu titik, 0. Yang paling rendah dia. Dia harus apa? Dia harus makan makanan babi. Disitulah baru dia disadarkan bahwa di rumah Bapakku banyak makanan. Dia mau kembali kepada bapaknya. Singkat cerita, Alkitab mencatat dalam perumpamaan anak yang hilang ini, saudara, anak itu pun kembali. Ketika anak yang hilang itu kembali, saudara, apa yang terjadi? Bapaknya tidak mengusir dia.
Bapaknya bilang, sejak engkau pergi, sejak itu juga aku menunggu engkau kembali. Aku selalu buka tangan lebar-lebar menunggu engkau kembali. Aku mau memeluk engkau. Dan benar, dia memeluk anaknya itu. Dia suruh bersihkan dirinya, adakan pesta. Karena anaknya yang hilang itu sudah pulang kembali. Demikian kita, saudara. Kalau satu hari mungkin saat ini atau kapan, atau suatu masa, pernah kita meninggalkan Tuhan. Dan kita kembali kepada Tuhan. Ada sukacita yang besar. Daripada Tuhan Allah, karena anak yang hilang boleh kembali. Saudara, kalau posisi Anda hari ini suam-suam kuku, merasa kecewa, sudah lama tidak ke gereja, sudah lama meninggalkan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan pada Anda. Jangan pernah berkecil hati. Jangan putus asa. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Seberat apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, kembali kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, ketika engkau berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang, sebab kuk yang dipasang oleh Tuhan adalah ringan, enak. Ingat saudara itu, Tuhan akan menyambut engkau kembali. Saudara, mengenang kembali hari kenaikan Kristus, itu menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah benar-benar adalah Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang sudah mati, bangkit, sekarang naik ke surga. Dan dari sana ia akan menyediakan tempat buat kita. Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk berbalik kepada Dia. Datanglah kepada Dia, saudara. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah tunggu, jangan pernah menunda lagi. Sekarang juga, katakan bahwa Tuhan Yesus, aku pernah berdosa, aku pernah salah, dulu aku pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau. Ampuni aku, Tuhan. Aku mau kembali kepadamu, karena Engkau adalah juru selamatku. Jangan sampai engkau kehilangan keselamatan ini. Jangan engkau sampai kehilangan pegangan hidup ini. Karena hanya satu-satunya di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita, yang membawa kepada kita masuk kepada kerajaan surga, yang dapat membebaskan kita dari segala dosa adalah Tuhan Yesus. Pemuka agama yang di dunia ini semuanya sekarang sudah mati. Kalau saudara pergi ke kuburnya bisa dikorek kembali, itu mungkin sudah merupakan bangkai. Tapi Yesus yang kita sembah, Dia sudah bangkit, naik ke surga, kuburannya pun kosong. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Percaya kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Mari saudara, saya akan doakan buat kita sekalian. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau doakan buat setiap orang yang hari ini punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, problem mereka, apapun persoalan hidup mereka. Oh Tuhan, manusia mungkin tidak dapat menyelami masalah mereka, kehidupan mereka. Manusia mungkin menghina mereka. Manusia mungkin mencela mereka. Manusia mungkin tidak dapat memaafkan mereka. Manusia mungkin selalu menjijikkan mereka. Karena mereka berdosa, karena mereka berbuat salah, karena sudah jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan, tapi Engkau mengampuni. Engkau membasuh. Engkau katakan dosamu merah seperti kirmiji. Engkau akan jadikan putih seperti bulu domba. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap orang
yang bergumul akan masalah ini. Supaya mereka tidak suam-suam kuku, tapi mau kembali kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Jangan tunggu, jangan tunda, karena kesempatan tidak selalu berikan pada kita sekalian. Hamba-Mu serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita kembali kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita yang tidak pernah tidak mengasihi kita. Amin, saudara. Amin.